Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya doakan untuk anak-anak di rumah tetap sehat, tetap belajar, dan tetap melakukan kegiatan sehari-hari tanpa meninggalkan kebiasaan hidup sehat seperti cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, sesuai yang saya janjikan kemarin, maaf, ini saya buka dulu. Sesuai yang saya janjikan kemarin bahwa saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang saya uh, adakan di kelas online kemarin, dan saya akan upload di YouTube untuk saya gunakan sebagai pembelajaran bagi teman-teman kalian yang tidak mengakses Google Meet. Oke, langsung saja untuk materi semester ini ada 3, yaitu yang pertama adalah keberagaman. Ya, akan kalian pelajari selama kurang lebih 1 bulan. Untuk waktu efektif 3 bab itu 4 bulan, jadi kalian harus belajar lebih rajin lagi agar semua bab itu dapat terpenuhi dan dapat kalian pahami. Langsung saya jelaskan mengenai apa itu namanya keberagaman. Saya ulang dari atas. Nah, ini mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah kalian itu bisa mensyukuri bahwa keberagaman itu menjadi sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah menghargai anugerah itu. Yang ketiga adalah mengklasifikasikan atau mengkarakteristikkan keberagaman. Yang terakhir adalah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak lepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, dalam lambang Garuda Pancasila ini ada makna yang di setiap bagiannya. Sayap ada, kepala ada, bulu ada, sampai di dadanya juga ada, dan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat dalam kitab Suta Agama karangan Empu Santular, yang mana itu ada hidup, mempunyai ini hidup pada saat zamannya Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Nah, seperti yang kalian ketahui, Indonesia itu sangat luas. Indonesia sangat luas, dari Sabang sampai Merauke itu ada 17.508 pulau dengan luas wilayah yang sangat banyak, mencapai 5.193 juta kilometer. Dengan penduduk, ini salah deh, ini masih sensus 2002, yang benar ada 260 juta jiwa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman itu yang pertama adalah letak strategis Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu terletak di antara 2 samudra dan 2 benua yang itu mempengaruhi pertumbuhan Indonesia. Untuk yang pertama, Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan Australia. Yang berikutnya adalah kita dihapit 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk benua, karena ada apa itu namanya perbatasan atau kita diapit 2 benua dan 2 samudra ini, membuat Indonesia itu sangat strategis. Indonesia sangat strategis untuk melakukan berbagai macam kegiatan dan berbagai macam interaksi bangsa-bangsa yang ada di dunia. Jadi kita tidak kaget nanti kalau ada orang Eropa, ada orang Asia, ada orang Australia atau orang mana yang transit di Indonesia, itu karena apa? Tempatnya itu sangat strategis. Yang berikutnya, keadaan geografis. Keadaan geografis ini bisa kita lihat bahwa Indonesia itu ada
pegunungan, ada pantai, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Setiap perbedaan geografis ini juga mempengaruhi karakteristik dari masyarakatnya. Seperti orang pantai atau di pantai itu karakteristiknya orangnya bicaranya agak tinggi karena ya suara bising dari pantai. Terus pekerjaan mereka itu kebanyakan adalah apa itu namanya, nelayan. Nah, itu seperti itu. Sedangkan untuk pegunungan itu kebanyakan adalah petani sayur dan omongannya itu agak halus. Berikutnya adalah kondisi iklim. Indonesia iklimnya ada dua, kemarau dan penghujan. Itu tidak terlalu mempengaruhi, tapi untuk daerah-daerah yang setiap harinya itu hujan, itu biasanya orang-orang akan mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan orang yang mempunyai tempat yang terang terus. Yang berikutnya adalah sikap terbuka masyarakat Indonesia. Nah, dia welcome sama orang Indonesia. Oke, numpuk rapat atas nama. Oh, 7C masuk ke dalam Bulastri ya. Ini mengumpulkan rapat juga. Atas nama siapa? Raffi Kusuma Ramdhani. Kelas apa Raffi? Nah, 7C masuk ke dalam. Baiklah, tadi ada teman kalian yang mau mengembalikan rapat. Jangan lupa adik-adik yang belum mengembalikan rapat, segera dikembalikan ke sekolahan dan segera mengambil buku LKS. Karena itu nanti digunakan untuk kalian belajar di rumah. Baiklah, saya lanjutkan. Sikap terbuka. Sikap terbuka itu Indonesia sangat terbuka dengan orang-orang baru, orang-orang yang mungkin dari Eropa, dari Asia, dan lain sebagainya. Terbukti dengan pariwisatanya Indonesia itu bersaing dengan negara-negara maju. Nah, saya lanjutkan kembali. Tadi adalah faktor penyebab keberagaman. Oke. Nah, ini deh, keberagaman Indonesia itu tadi kan 17.000 pulau dan lain sebagainya. Ternyata penduduk di Indonesia itu sangatlah banyak, terutama suku, bangsa, dan agama-agama kita punya 6. Terus suku ini masih sedikit deh. Sebenarnya ini ada 1.800 suku yang tinggal di Indonesia dan mempunyai 300 atau 400 bahasa yang berbeda. Jadi sangat luar biasa sekali Indonesia, sangat beragam dan sangat menarik untuk dipelajari. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Apa, Dek? Hah? Agak keras. Saya enggak manggil kalian. Ini buat materi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kalian akan tanya nanti. Nah, pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan di Google Classroom atau di kolom chat YouTube. Bisa kalian lihat di situ. Bisa kalian pelajari lebih lanjut. Oke, baiklah, saya share berikutnya. Untuk yang satunya, LKS dan buku paket. Oke, LKS dulu ya. Nah, ini. Faktor keberagaman. Saya tambahkan keberagaman, Dek. Di Indonesia ada keberagaman banyak kuncoro ningrat. Suku bangsa Indonesia itu berarti kelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya yang terikat oleh kesadaran dan identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi suku bahasa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan
golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri mendasar dan umum. Keberagaman suku itu biasanya punya ciri khasnya seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Untuk suku-suku di Indonesia itu sangat banyak, bisa kalian baca sendiri. Nah, kita ambil contoh masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan hidupnya dari pertanian. Oleh karena itu, kehidupan sosial budaya masyarakat petani akan berkembang. Sementara daerah pantai akan mempengaruhi masyarakatnya untuk memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Berkembang kehidupan sosial masyarakat sebagai nelayan. Keberagaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai hasil budaya mereka, misalkan bentuk tarian, nyanyian, dan lain sebagainya. Nah, keberagaman budaya. Nah, rumah adat. Ada banyak sekali rumah adat Indonesia, bisa kalian searching di Google, banyak sekali bisa kalian pelajari. Ini ya nama-nama rumah adat di Indonesia, nanti kalau bentuk-bentuknya bisa kalian searching di Google. Pakaian adat juga sangat berbeda dari setiap daerahnya, itu mempunyai ciri makna dan tujuan masing-masing dari setiap budaya. Jadi kalian umpamanya ingin mempelajari baju adat, itu kalian harus mempelajari juga makna-maknanya dan artinya. Bahasa daerah ya seperti kita memakai bahasa Jawa, orang Sunda memakai bahasa Sunda, orang Batak, Minang memakai bahasa Gayo, dan Melayu. Ada juga bahasa-bahasa yang lain yang sangat unik dan sangat menarik untuk dipelajari. Tari, nah tari yang bisa kalian lihat juga banyak. Senjata tradisional juga, upacara adat juga. Makanan khas, nah ada dodo, ada pempek, dan lain sebagainya. Makanan khas ini biasanya makanan yang berkembang dalam budaya mereka. Alat musik juga, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah keberagaman agama. Nah, agama di Indonesia itu yang diakui ada 6. Agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, Katolik. Sedangkan ada satu lagi agama penganut kepercayaan. Nah, ini sedang baru saja diakui oleh Indonesia. Jadi penganut kepercayaan ini lebih ke agama yang dikembangkan dalam adatnya masing-masing. Nah, kalau tentang agama yang pokok di Indonesia ada 6 itu bisa kalian pelajari sendiri di buku LKS. Banyak sekali kalian cari yang penting-penting, nama kitab sucinya, terus yang membawa siapa, tahunnya kapan, tempat ibadahnya apa, hari besarnya, sampai jumlah penganutnya. Itu bisa kalian pelajari. Terus yang berikutnya adalah ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 ada yang namanya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, sehingga manusia di Indonesia itu tidak dipandang oleh ras atau etnis. Semuanya sama di mata hukum, di mata masyarakat. Ras dan etnis di Indonesia ini sangat banyak. Bisa kita lihat dengan ciri-ciri tubuh fisiknya yang berbeda-beda. Ada yang Mongoloid dengan ciri khasnya adalah kulit kuning pucat atau putih lobak, ukuran tubuh sedang, rambut hitam, untuk muka lonjong, itu Mongoloid. Negroid dengan rambutnya ikal, kulitnya hitam, wajahnya bulat. Ras khusus, Kaukasoid, nah itu ada banyak. Dan yang terakhir adalah antar golongan. Nah, golongan di Indonesia itu sangat banyak. Dalam sosiologi adanya lapisan dalam masyarakat itu disebut social stratification atau yang biasa disebut oleh kelas sosial. Adanya perbedaan kelas atau lapisan masyarakat itu menyebabkan terbentuknya penggolongan. Nah, mungkin itu yang dari buku buku modul. Akan saya tambah sedikit lagi dari buku paket. Nah, ini sama, hampir sama, cuma gambarnya lebih berwarna.
Nah, ini ada dari seorang ahli mengatakan bahwa keberagaman di Indonesia disebabkan oleh keadaan geografis yang merupakan negara kepulauan dan letaknya saling berjauhan. Nenek moyang kita dahulu menetap di daerah terpisah sehingga mengembangkan kebudayaannya sendiri. Sama, hampir sama dengan buku apa itu namanya LKS, sama, cuman gambarnya lebih menarik dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau kalian ingin bertanya bisa kalian chat di Google Classroom atau di forum Google Classroom atau di kolom komentar di YouTube saya. Nanti akan saya upload dan saya share linknya di Google Classroom. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.